Oke, terima kasih untuk kalian semua yang membuat saya tertawa hari ini. Karena kemarin kan gue bilang kan 233 dan sekarang channel Valentino Jebret guys 235.000. Haha. Benar-benar dah emang nih bukan karena konsistensi lagi tapi karena BU ya. Ini memang benar-benar harus dirajinin gitu loh. Dan tentu saja komen-komennya dua episode ini lumayan banyak ya. Ada ratusan yang memang menunjukkan bahwa ya channel ini sepertinya mulai aktif lagi dan mudah-mudahan juga kalau masalah diterima atau tidak diterima sih itu memang bagian dari kenapa ada comment sections kan. Jadi kalau gua orangnya biasanya jarang untuk matiin komen gitu. Tapi memang kalau yang di Instagram kan gua bilang gua bikin aturannya yang komen memang yang follow gua gitu supaya supaya jadinya nggak cuman satu arah gitu. Jadi siapa tahu misalnya gue mau reply atau gue pengen apa gue bisa tetap melakukan itu ya. Nah di antara beberapa komen kemarin yang yang muncul di episode yang terakhir ini ada komentar yang menurut gue perlu juga sih untuk insight-nya gue bahas gitu, yaitu ada kata-kata gini. Bang Valen kalau emang mau channelnya subscribersnya nambah terus dan ditonton, makanya jangan jelek-jelekin timnas, jangan jelek-jelekin pelatih dan juga jangan jelek-jelekin federasi sekarang gitu. Nah, ini merupakan satu opini yang menurut gue ada positifnya dan tapi ada juga yang gue nggak setujunya gitu loh. Jadi sekarang gue kan punya ya WhatsApp grup gitu yang isinya anak-anak bola lah, ada komunitas yang orang-orang yang penting atau yang pernah menjabat posisi penting di sepak bola Indonesia, ada juga yang memang komunitas teman-teman yang main bola itu ada beberapa kan yang misalnya komunitas ABC gitu. Nah, banyak memang sekarang yang kurang lebih komentarnya sama-sama yang kasih komen di YouTube gue itu gitu bahwa aduh sekarang ngeri misalnya mau kritik, misalnya mau komen tuh bakalan diserang, bakalan di serang abis-abisan pokoknya sekarang mah nggak bisa untuk bilang sesuatu yang mengevaluasi gitu. Nah menurut gue sih nggak setuju dengan itu ya. Ya kenapa? Karena dalam satu objek, apalagi yang namanya sepak bola nih, itu udah pasti banyak sekali opini-opini dan banyak sekali point of view yang tentunya berbeda gitu sehingga kita tidak bisa memaksakan yang satu dengan yang lain gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa gua udah pernah mengatakan ya mengenai pemain keturunan misalnya tidak ada lagi kita sebut ABCD, semuanya adalah pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia. Kemudian pelatih, gue juga pernah sampaikan ke kalian ya sekarang yang ditunjuk adalah Coach Sin, Coach Indra, Coach Bima, Coach Nova. Artinya mereka semua adalah pelatih tim nasional Indonesia dari segala kategori umur dan tidak perlu kita benturkan satu dengan yang lain karena tentu saja ini semua kepentingannya sama yaitu untuk tim nasional Indonesia. Nah, memang yang sekarang ini yang selalu jadi rame kalau kalian ingat ya waktu itu di acara Jebret Media Awards misalnya sampai gue dibilang berkong-kalingkong gitu dengan yang mewakili waktu itu untuk bicara dari pihak yang kami mengundang karena dari sisi NOC waktu itu. Tapi kemudian kan membicarakan tentang Coach Sintayong yang kemudian akhirnya gue juga dan juga Jebret Media mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Di sisi lain kalau memang gue pengen menyerang ngapain gue sampai ngundang Coach Sintayong gitu dan ngapain juga gue sampai segitunya happy karena beliau bisa hadir di acara itu gitu. Tetapi dengan gue mengapresiasi semua pelatih ya, tetapi jika memang ada hal-hal yang menurut opini saya dan juga menurut opini yang lain itu tidak pas, ya sebenarnya sah-sah aja kalau kita berpendapat untuk memberikan masukan kita, untuk memberikan bukan masukan sebenarnya, untuk memberikan point of view kita, untuk masukan POV kita. Tetapi namanya POV itu kan tidak boleh kita paksakan supaya diterima sama orang. Kemudian yang namanya POV itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang harus diturutin, ya. Terus point of view itu juga bukan berarti kita perlu didengerin gitu karena point of view itu ya sesuatu yang menjadi
pandangan kita. Nah, tapi sekarang point of view itu kan selalu ada medianya, bisa lewat YouTube, bisa lewat sosial media, bisa lewat live manapun lah gitu zaman sekarang kan. Ya ada yang dengerin ya bagus, semakin lu memang punya banyak followers semakin banyak yang akan dengerin misalnya. Tetapi pada saat pun didengerin, ketika memang ada yang setuju dan tidak setuju, ya itulah bagian dari point of view yang lain juga gitu loh. Ngerti gak sih maksud gua teman-teman semua? Jadi kita nggak boleh sama-sama saling memaksakan. Jadi kalau memang benar-benar bahwa kita tidak boleh lagi memberikan masukan yang kritis, yang membangun, yang menjadi point of view, menurut gue nggak juga demikian. Apa misalnya Len? Misalnya, gue udah bilang gue mengapresiasi sekali yang namanya kinerja di bawah Pak Erick Thohir sekarang. Bagaimana prioritas untuk tim nasional ini harus kita support. Karena tidak mungkin menyelesaikan semua masalah yang ada di sepak bola Indonesia dalam satu waktu kepemimpinan bareng-bareng beres semua gitu. Pasti ada yang top priority-nya. Nah sekarang gue melihat memang Pak Erick Thohir priority-nya di situ. Tapi sebagai orang yang concern dengan kejadian waktu itu Kanjuruhan, kan gue juga selalu bicara bahwa concern gue adalah tentang crowd control management, tentang security matters. Makanya kemarin kalian kan selalu ngomongnya tentang rumput yang gue ngomong di GBK. Tapi kalian gak dengar bahwa gue juga bicara tetap mengapresiasi PSSI menambah CCTV, ada face recognitions, mengamankan perimeter di GBK sehingga tidak ada mobil yang bisa masuk misalnya, dan lain sebagainya. Akhirnya gue yang memang juga kritis dalam hal itu, gue pun mengapresiasi gitu. Tetapi bukan berarti kan kemudian gue juga gak bisa untuk memberikan point of view gue kan. Misalnya kemarin gue sampaikan nonton bareng yang di GBK jangan ada di perimeter stadion juga gitu. Karena kan itu harus steril kan, itu tetap gue kasih masukannya. Termasuk juga misalnya ketika ada orang yang memang bicara tentang bagaimana strategi skema menurut mereka dari Coach Sintayong. Ya selama pendapat mereka itu hanya sebagai pendapat pribadi dan tidak memaksakan, ya menurut gue sih sah-sah aja gitu. Tetapi yang jadinya kita suka resah kan, kok ada yang kayaknya memang kerjaannya emang nyerang aja gitu terus gitu. Nah kalau menurut gue kan kita harus berimbang. Di saat memang secara point of view dan secara hati kita bilang ini hal yang baik, ini hal yang bagus, ya kita harus sampaikan. Gak boleh juga karena kita dari awal sepertinya memposisikan bahwa kita sebagai oposisi atau anti, jadinya kayak segala hal yang baik pun tidak jadi dilihat gitu loh. Akan menjadi lebih respect kita ketika setiap point of view yang disampaikan, dan ketika orang tersebut yang punya point of view juga punya pengaruh yang besar, dia punya jiwa besar juga untuk memang ketika waktunya dia bisa memberikan satu pujian ya dia puji, ketika memang dia memberikan satu point of view masukan atau kritikan ya dia berikan juga gitu. Tapi jangan yang jadinya memaksakan, karena dua-duanya jadi nggak bagus. Yang memang kayaknya merem aja pokoknya dipuji terus, ya nggak oke juga dong kalau emang kenyataannya itu tidak. Tapi sebaliknya kalau dia pokoknya kritik terus, ya nggak bagus juga dong, karena kan kenyataannya juga ada hal-hal yang bagus gitu. Jadi itu yang gue sampaikan, bahwa kenapa yang tadi gue bilang satu komen di episode gue sebelumnya itu gue pengen kasih insight gue. Jadi bukan berarti kita yang mensupport timnas kita sekarang, pelatih kita sekarang, pengurusan sekarang itu tutup mata bahwa semuanya jadinya udah bagus semua, tidak perlu ada masukan lagi. Enggak juga, perlu tetap ada masukan, karena itulah fungsi kontrol yang bisa diberikan juga kita sebagai masyarakat yang sebenarnya tidak ada di dalam struktur formatur sepak bolanya gitu. Tetapi kepedulian kita, point of view kita itu yang kalau memang didengerin oke, nggak didengerin ya juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita tidak membuat diri kita akhirnya juga menutup mata, sehingga ketika memang ternyata ada hal yang harus diperbaiki kita jadi akan kecewa kalau akhirnya tidak gitu. Kurang lebih itu sih insight gue, cukup itu aja dulu karena lumayan rame sekarang di teman-teman gue juga ngomongin kayak gitu. Makanya kadang-kadang gue kan diminta pendapat gitu. Jadi gue bilang sekarang gimana menurut lo? Gue bilang ya Coach Sintayong ya harus diberikan kesempatan dong. Nggak penting banget itu stay out dan apa yang kalau berlebihan untuk dia gini gitu, dia gini loh. Dia yang tahu situasi
di dalam tim, dia yang pelatih, dia yang punya pengalaman untuk ruang lingkup yang itu, ya kita harus percayakan sama dia lah, ya kan? Nah tetapi misalnya kayak misalnya gue berpikir yang misalnya Eliano, nah gue juga bertanya-tanya kenapa ya coach dia tidak sampai tidak ada bahkan dalam bench waktu menghadapi Jepang misalnya. Tapi sekali lagi gue tidak bilang bahwa lo harus mainin dia, buat apa dia dijadikan pemain Indonesia sekarang kalau dia tidak main. Tidak yang seperti itu, tapi bahwa kenapa ya kira-kira. Nah itu kan kita cukup sampai di situ aja gitu loh. Dan namun ternyata ketika keputusan itu ada alasan tertentu dan akhirnya nanti jadi hal yang baik, ya why not gitu. Itu kan tetap kembali lagi ke keputusan pelatih gitu. Jadi begitupun juga misalnya di grup yang gue bilang tuh banyak dulu petinggi sepak bola di situ. Dia kayaknya kritik terus gitu. Ada yang akhirnya begitu keberhasilan didapatkan oleh hasil dari timnas, pokoknya tetap ngambil angle yang berbeda gitu. Tetapi ada juga yang akhirnya berpikir bahwa menyatakan bahwa loh kita nggak ada personal dengan coachnya gitu loh, tetapi dengan bagaimana dia menerapkan A B C D E gitu. Tapi ada juga yang akhirnya bilang ya untuk menghadapi itu akhirnya dia mau begini sehingga hasilnya jadi bagus dan lain sebagainya. Nah itu yang gue bilang. Jadi banyak tipe-tipe, banyak point of view yang gue bilang tetap kita perlukan di sepak bola Indonesia. Tinggal ya jangan kita paksakan, jangan kita tutup mata, dan yang paling penting kita cukup saring aja guys. Tidak perlu juga kita bereaksi yang berlebihan ketika tidak sependapat dengan kita. Kita cukup saring, kita cukup tahu bahwa oh berarti ini yang tidak sesuai dengan pendapat gua, ini yang sesuai. Terus kalau kita mau meyakinkan bahwa pendapat kita yang harusnya dia bisa pikirkan, ya kita boleh sampaikan juga pendapat kita. Tapi balik lagi ketika akhirnya dalam komunikasi itu pesan itu tidak bisa dijadikan satu kesepakatan, ya itulah yang namanya point of view gitu ya. Jadi itu aja sambil kita menantikan tentunya minggu ini akan ada liga-liga lagi. Terus juga oh iya ada satu juga komen yang bilang gini, Bang izin kalau bisa jangan loncat-loncat kalau bikin konten isinya gitu. Nah kalau mengenai itu ada memang satu episode tertentu yang memang gue fokus untuk membahas sesuai dengan judul. Tapi kan ada juga yang memang gue merecap beberapa hal yang sedang terjadi di dalam hari itu untuk gue bahas. Tetapi gue tetap harus memilih judul di salah satu bahasan itu gitu loh. Jadi gak bisa gue rangkum semua dalam satu judulnya gitu. Jadi kenapa gue suka bahas juga beberapa topik yang berbeda. Tapi makasih untuk inputnya, makasih untuk masukannya. Berarti kalian nonton juga gitu loh isinya seperti apa. Itu aja guys dari gue. Konklusinya tadi adalah mari kita saling menghargai POV masing-masing. Dan mari kita juga bisa untuk fair dalam memberikan apresiasi ketika memang menurut kita itu perlu diapresiasi. Dan tetap memberikan masukan ketika menurut kita perlu memberikan masukan. Dan jangan mudah untuk kalian satu mengikuti narasi tertentu yang kalian dapatkan dengan mudah misalnya di sosial media atau sesuatu yang rame. Dan yang kedua, jangan juga kalian dengan mudah terprovokasi dengan narasi-narasi yang menurut kalian tidak sependapat dengan kalian. Jadi mudah untuk menerimanya juga jangan, gampang terprovokasi untuk langsung melawan juga jangan. Saring, analisa, pikirkan supaya kalian akhirnya bisa membuat kesimpulan dan bisa punya narasi sendiri di dalam pemikiran kalian. That's it for today. That's it for this episode. See you.